Shalom sahabat penyejuk hati, apa kabar hari ini? Semoga semua di dalam lindungan Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang kehidupan kita yang kayaknya sudah terlalu lelah dengan keadaan, lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kehidupan asmara, atau lelah dengan kehidupan rumah tangga, bahkan yang lebih parahnya sampai ingin menyerah. Ada kalanya masalah bukan lagi tentang seberapa berat beban yang kita pikul, tetapi tentang seberapa lelah hati kita menanggungnya. Mungkin beberapa hari yang lalu Anda masih kuat, masih bisa tersenyum, masih bisa berkata, "Aku pasti bisa lewati ini." Tetapi hari ini rasanya berbeda. Tenaga masih ada, namun hati sudah lelah. Doa masih dipanjatkan, namun air mata mulai lebih sering jatuh. Harapan masih ada, namun rasanya semakin tipis dari hari ke hari. Jika hari ini Anda sedang berada di titik itu, saya ingin Anda bertahan beberapa menit bersama saya. Karena firman Tuhan hari ini spesial dan memiliki penghiburan yang mungkin sedang Anda butuhkan. Ayat hari ini ingin saya bagikan kepada sahabat sekalian dari Injil Matius yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sahabat sekalian, sungguh menarik bukan? Tuhan Yesus tidak berkata, "Datanglah kepadaku jika kamu kuat." Dia tidak berkata, "Datanglah kepadaku jika hidupmu baik-baik saja." Justru dia mengundang kita yang letih, kita yang lelah, kita yang hampir menyerah, kita yang kayaknya gak ada harapan. Ada satu cerita ilustrasi dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda melihat seorang pelari maraton? Di awal perlombaan, semua orang berlari dengan semangat. Langkah mereka kuat, wajah mereka penuh keyakinan. Tetapi bagian tersulit bukanlah kilometer pertama. Bagian tersulit justru ketika mereka sudah menempuh perjalanan jauh. Tubuh mulai lelah, nafas mulai berat, kaki terasa semakin sulit digerakkan. Banyak pelari menyerah bukan karena mereka tidak mampu berlari, tetapi karena mereka kehilangan kekuatan untuk melanjutkan. Bukankah hidup juga sering seperti itu? Bukan masalah pertama yang membuat kita hampir menyerah, melainkan masalah yang datang bertubi-tubi. Belum selesai satu pergumulan, datang pergumulan berikutnya. Belum pulih satu luka, muncul luka yang baru. Dan perlahan hati mulai berkata, "Aku sudah tidak kuat lagi Tuhan." Namun ada sesuatu yang perlu kita ingat. Tuhan tidak pernah meminta kita memikul semuanya sendirian. Seringkali kita kelelahan bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena kita mencoba menanggung semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memikirkan hari esok, kita memikirkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum terjadi. Tanpa sadar, kita membawa beban yang sebenarnya tidak pernah Tuhan minta untuk kita pikul. Padahal Tuhan hanya meminta satu hal, datang kepadanya, bukan saat kita kuat, tetapi saat kita lemah. Bukan setelah kita berhasil, tetapi saat kita hampir menyerah. Karena Tuhan tidak bekerja hanya saat kita menang. Kasih-Nya juga menopang kita saat kita hampir jatuh. Sahabatku,
Mungkin hari ini ada seseorang yang menonton video ini sambil menahan tangis. Mungkin ada yang sedang memikirkan tagihan, ada yang sedang memikirkan keluarganya, ada yang sedang memikirkan masa depan, dan mungkin ada yang sedang bertanya, "Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan?" Jika itu Anda, dengarkan baik-baik. Tuhan melihat setiap perjuangan yang tidak dilihat orang lain. Tuhan mendengar doa yang bahkan belum sempat Anda ucapkan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda berjuang sendiri. Mungkin situasinya belum berubah, tapi Tuhan masih ada. Dan terkadang kehadiran Tuhan adalah kekuatan terbesar yang kita butuhkan untuk melangkah satu hari lagi. Sahabat penyejuk hati, jika hari ini hati Anda lelah, jangan merasa bersalah, jangan merasa gagal, dan jangan merasa kurang beriman. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pernah mengalami kelelahan, tetapi mereka menemukan kekuatan baru ketika kembali datang kepada Tuhan. Hari ini mungkin Anda tidak perlu mengetahui semua jawabannya. Mungkin Anda hanya perlu melangkah satu langkah lagi bersama Tuhan. Dan itu sudah cukup. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segala kelelahan yang kami rasakan. Ada beban yang terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Ada air mata yang selama ini kami sembunyikan. Ada pergumulan yang membuat kami hampir menyerah. Hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami yang lelah. Kuatkan yang hampir putus asa, dan ingatkan kami bahwa Engkau selalu berjalan bersama kami dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, buat hari yang baru ini kami akan memulai semuanya dengan ucapan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, jika Anda sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan hari ini, tuliskan di kolom komentar. Saya akan mendoakan setiap komentar yang Anda tuliskan. Dan jangan lewatkan renungan besok, karena kita akan membahas tema yang sangat menguatkan kita semua. Dengan tema, saat semua orang pergi, Tuhan tetap tinggal. Saya yakin dan percaya setiap renungan yang saya bagikan akan menjadi berkat bagi banyak orang yang sedang merasa sendirian. Tuhan Yesus memberkati.